Assalamualaikum Jeng Lina. Kita baru ketemu lagi ya Jeng. Nih saya bawa martabak telur depan gang. Masih anget. Waalaikumsalam Jeng Rizka. Iya udah 1 tahun ya. Ini meni repot-repot segala bawa martabak. Atur nuhun ya Jeng. Assalamualaikum ibu-ibu gelis. Akhirnya kita kumpul-kumpul lagi ya. Di kamar aku tadi karangkeng wae di imah juga manu. Waalaikumsalam. Ya nih Jeng, jenuh di imah wae, gak bisa ngumpul sama jeng-jeng sekalian. Di imah wae teh meni gak ada topik buat digibahin. Jeng, aku ada bahan gibah. Hayu sini merapat. Yahnya, kamari teh pas jam 4 subuh aku teh pengen keluar mau belanja sayur ya. Eta teh aku jam 4 subuh keluar, terus teh aku nempo anaknya Bu RT yang cewek baru pulang coba. Sok bayangin anak cewek jam 4 baru pulang. Jika aku habis main sama om-om deh. Coba sekarang deh, perhatiin. Bu RT kan sering pisannya belanja ke mall. Duit dari mana coba? Ya kan, Pak RT lagi kerjanya gajinya pas-pasan. Anaknya juga baru keterima kerja kan. Gak mungkin kan kalau misalkan baru keterima kerja terus gajinya gede langsung. Aku mah yakin dah itu si anaknya teh abis main sama om-om. Iya aku mah yakin banget sih dia teh pasti main sama om-om. Soalnya apa, anaknya teh cantik. Aku mah yakin dah kalau dia main sama om-om teh. Iya cantik pisan anaknya teh. Kata aku mah dia main sama om-om bener. Parah banget ya Jeng. Kalau sampai tuh anak RT bener main sama om-om, bukan cuma malu-maluin nama keluarga, bisa-bisa nama kampung kita jadi tercemar. Yang ada nama kampung kita jadi jelek. Atuh Jeng, jangan suzun dulu kayak gitu. Barangkali dia teh kerja sif-sifan gitu ya. Terus kan katanya kemarin anaknya Bu RT teh kuliahnya cum laude. Pasti jabatan di kerjaan juga gak main-main. Atuh makanya bisa belanja we ke mall. Jeng, sekarang mah lagi zamannya Idul Fitri Woman yang tren di Google aja, yang pakai lagu si Gota Wakil, That's Why I Love You Hair. Itu loh Jeng, masa nggak tahu sih? Oh iya Jeng, saya tahu tren itu. Saya kemarin scroll TikTok seharian sampai suami saya marah. Atuh Jeng sama suami saya ge sok marah lamun saya scroll TikTok. Padahal mah ya saya teh udah beberes seharian ya, paling pengen refreshing gitu ya, malah dimarahin. Sing sabarnya Jeng. Sekarang mah saya teh jarang dimarahin sama suami saya. Itu udah karena perihal saya punya asma, jadi katanya teh kalau misalkan marah-marahin saya bisi kumat asma sayanya. Oh iya Jeng, BTW nih ya, saya teh kan suka nyeri-nyeri teh ya di dada. Kira-kira ada saran obat gak sih yang bagus buat nyeri di dada gitu Jeng? Kalau pegel-pegel, saya sih pakai Neuralgin Rema Jeng. Itu enaken banget, pegel-pegel langsung pada hilang, pada rontok semua. Tapi Jeng Ara ada riwayat penyakit lain nggak? Tapi kan Jeng Ara ada penyakit asma kan? Setahu saya kalau asma nggak boleh pakai Neuralgin loh Jeng. Oh, Neuralgin ya Jeng. Aku ge biasa dah minum itu, tapi emang bener sih enakeun gitu kalau misalkan abis minum Neuralgin. Ya udah atuh ya, abis dari sini abis arisan saya mau ke apotek mau beli Neuralgin. Udah sok nyeri, sekarang stoknya di rumah udah nggak ada Neuralginnya, mau beli ke apotek. A few moments later. Isi Mbak, Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? saya mau beli Neuralgin. Maaf sebelumnya, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit tertentu? Ada Mbak, asma. Kenapa emangnya? Dikarenakan Ibu punya asma, apakah Ibu diresepkan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat ini? Loh, ngapain nanya resep dokter? Orang cuma buat nyeri doang. Mohon maaf Ibu, dikarenakan obat ini obat keras, jadi tidak bisa dikonsumsi tanpa resep dari dokter. Loh, kok saya udah sering minum Neuralgin? Saya juga udah sering beli, tapi nggak pernah ditanya resep kayak gini. Kamu ribet banget sih. Mohon maaf Ibu, tetap tidak bisa karena Ibu mempunyai penyakit asma dan juga tidak ada resep dari dokter. Kamu nih ribet banget sih. Saya ini beli obat tuh bayar ya. Saya bayar beli obat, nggak minta.
jadi nyeri ini. Udah cepetan Nuralgin di sini, cepetan. Cepetan Nuralgin. Ada apa ya ini? Jadi begini Bu, ibu ini ingin membeli obat Neuralgin, tetapi tidak ada resep dokter dan juga ibu ini memiliki riwayat penyakit asma. Ibu, tenang dulu ya. Tarik nafas, hembuskan. Oke, udah tenang. Boleh beri waktu saya sebentar untuk menjelaskan mengenai obat ini, Ibu? Ya udah, jangan lama-lama, saya udah nyeri ini. Terima kasih untuk kebersediaannya, Ibu. Jadi begini, Ibu kan mempunyai penyakit asma. Nah, obat Neuralgin ini sangat rentan untuk penderita asma, Ibu. Kenapa rentan? Karena obat Neuralgin ini dapat memperburuk asma Ibu dan membuat asma Ibu menjadi sering kambuh. Abis saya minum Nuralgin, saya ngerasa baikan kok. Iya, benar. Ibu akan merasa baikan. Itu dikarenakan di dalam Neuralgin ada kandungan kafein. Kafein inilah yang menyebabkan saluran pernapasan Ibu menjadi lebih lebar. Seolah-olah Ibu merasa baikan. Namun, sifat ini tuh hanya sementara, Ibu. Loh, itu kan bagus. Kenapa saya nggak boleh? Nah, kenapa tidak boleh? Karena di dalam Neuralgin ini terhadap kandungan metampiron, Ibu. Metampiron ini kontraindikasi terhadap pasien penderita asma. Karena metampiron dapat memicu reaksi alergi yang dapat menyebabkan asma kambuh apabila Ibu mengonsumsi Neuralgin secara terus-menerus. Alah, cuma kayak gitu doang. Ya kalau kambuh ya nanti saya minum lagi. Apabila kambuh dan Ibu mengonsumsi Neuralgin kembali, yang ada itu akan membuat asma Ibu menjadi tambah akut dan frekuensi kambuhnya itu akan sering terjadi. Saya nggak ngerasa. Saya tuh udah sering beli loh. Saya udah sering konsumsi. Ibu, saya sarankan Ibu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu agar Ibu mendapat penanganan yang tepat dan mendapatkan obat yang sesuai. Kok saya malah disuruh ke dokter? Saya tuh nyerinya sekarang. Ya saya butuhnya sekarang. Sia-sialah saya kesini. Orang saya tuh butuhnya sekarang. Ini saya nyerinya sekarang. Baik Ibu, apabila Ibu masih ingin membeli obat pereda nyeri, kami mempunyai rekomendasi obat yang dinilai lebih aman untuk dikonsumsi oleh Ibu. Ya udah, mana? Cepetan sini, ini saya udah nyeri ini. Ibu, ini ada neonapasin, diminum 3 kali sehari, dikonsumsi sementara untuk meredakan rasa nyeri akibat asma Ibu. Selebihnya, apabila nyeri karena asmanya masih kambuh, Ibu lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk penanganan lebih lanjut dan untuk mendapatkan rekomendasi obat yang tepat. Yaudah nih, makasih. Terima kasih kembali Ibu, semoga lekas sembuh. Terima kasih Ibu, semoga lekas sembuh. Perkenalkan, saya Siska Bella Sapitri akan menjelaskan mengenai obat Neuralgin. Pada dasarnya, obat Neuralgin merupakan obat yang digunakan sebagai analgetik atau anti nyeri. Obat Neuralgin biasa digunakan pada nyeri ringan sampai berat. Nah, seperti nyeri sakit gigi, nyeri menstruasi, ringan hingga berat, dan nyeri bekas operasi. Neuralgin sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Neuralgin RX dan Neuralgin Rema. Adapun Neuralgin merupakan obat golongan keras karena terkandung metampiron pada Neuralgin RX dan diclofenac sodium pada Neuralgin Rema. Dalam Neuralgin terkandung juga berbagai macam multivitamin seperti tiamin atau vitamin B1, piridoksin atau vitamin B6, dan cyanocobalamin vitamin B12. Hal ini menjadikan Neuralgin sebagai obat yang berfungsi untuk mengobati pegal-pegal dan juga rematik. Oleh karena itu, pembelian Neuralgin harus menggunakan resep dokter, baik Neuralgin RX maupun Neuralgin Rema. Nah, selain itu, Neuralgin juga merupakan obat golongan NSAID atau AINS, antiinflamasi non-steroid, yang ada pada obat metampiron dan juga diclofenac sodium. Kandungan metampiron pada Neuralgin RX dan diclofenac sodium pada Neuralgin Rema yang merupakan obat golongan AINS atau antiinflamasi non-steroid yang memiliki efek samping, yaitu memicu timbulnya reaksi alergi pada pernapasan. Nah, obat antiinflamasi non-steroid memicu timbulnya potensi untuk menghambat produksi prostalgin. Prostalgin merupakan zat yang mengatur peradangan atau inflamasi di dalam tubuh.
saat produksi prostalgin terhambat sehingga menyebabkan dinding saluran pernapasan menarik sel darah putih, maka terjadilah penumpukan sel darah putih yang menyebabkan terlepasnya zat-zat kimia yang menyebabkan reaksi alergi seperti tryptase, histamin, dan sebagainya. Zat-zat tersebut yang menyebabkan histamin membuat saluran pernapasan mengalami pembengkakan sehingga menyempit. Hal itu menjadi pemicu timbulnya asma dan memperparah gejala asma. Setelah sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan mengenai apa itu obat neuralgin. Di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan mengenai efek samping serta pada kondisi kesehatan apakah obat neuralgin ini tidak boleh dikonsumsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, neuralgin sendiri memiliki dua jenis obat, yaitu neuralgin RX dan neuralgin Rema. Neuralgin RX sendiri memiliki efek samping seperti mual muntah, reaksi alergi, serta gangguan pada pernafasan. Perlu diingat bahwa tidak setiap orang atau tidak setiap pasien bisa mengalami efek samping seperti apa yang telah tadi disebutkan. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa efek samping yang belum disebutkan, bahkan belum diketahui lebih lanjut. Selain dari efek samping, ada pula kondisi kesehatan tertentu yang tidak memperbolehkan pasien mengkonsumsi obat neuralgin. Kondisi kesehatan tersebut seperti alergi atau hipersensitif terhadap kandungan pada obat tersebut, gangguan pernafasan, penyakit kardiovaskuler, gangguan fungsi hati dan ginjal, gangguan pada pencernaan, serta ibu hamil atau ibu menyusui. Tidak menutup kemungkinan pula ada beberapa kondisi kesehatan yang tidak disebutkan atau belum ditelusuri lebih lanjut yang mengharuskan pasien untuk tidak mengkonsumsi obat neuralgin RX. Selain dari obat neuralgin RX, ada pula obat neuralgin Rema. Obat neuralgin Rema ini memiliki efek samping yang tidak jauh beda dengan neuralgin RX. Efek samping dari neuralgin Rema yaitu menghambat pembekuan darah, gangguan saluran cerna, gangguan kardiovaskuler, gangguan pada fungsi ginjal, alergi, serta kontraindikasi. Neuralgin Rema juga tidak bisa dikonsumsi oleh pasien dengan kondisi kesehatan seperti pasien hipersensitif terhadap kandungan zat aktif yang terdapat pada neuralgin Rema, serangan asma, penyakit jantung iskemik, penyakit arteri perifer, dan ibu hamil pada trimester ketiga. Dari apa yang sudah dijelaskan atau dipaparkan, baik obat neuralgin RX maupun neuralgin Rema tidak dapat dikonsumsi oleh sembarang pasien, terutama pasien yang memiliki penyakit asma atau penyakit gangguan pernafasan. Khusus untuk neuralgin Rema ini lebih berbahaya daripada neuralgin RX karena ada kandungan senyawa natrium diklofenat yang dimana dapat menimbulkan efek samping seperti sesak nafas, nyeri dada, kelemahan otot yang parah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, apoteker tidak memperbolehkan pasien untuk membeli obat neuralgin, baik itu neuralgin RX maupun neuralgin Rema, terkhususnya neuralgin Rema yang terdapat kandungan natrium diklofenat sehingga membahayakan untuk penderita penyakit asma. Juga apoteker menyarankan kepada pasien untuk segera memeriksakan diri kepada dokter agar mendapat penanganan atau obat yang tepat. Berdasarkan hasil studi kasus yang kami lakukan, kami menarik kesimpulan bahwa tidak semua obat dapat dibeli secara bebas dan tanpa menggunakan resep dokter, terutama bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Seperti contoh studi kasus kami, yaitu penderita asma yang ingin membeli neuralgin. Neuralgin ini merupakan obat pereda nyeri mulai dari nyeri ringan hingga nyeri sedang. Seperti contohnya adalah nyeri otot, nyeri punggung, nyeri sendi, sakit kepala, sakit gigi, dan lain-lain. Di dalam neuralgin ini terkandung kafein yang dimana kafein ini dapat menyebabkan saluran pernapasan melebar, sehingga penderita asma tersebut merasa lebih baikan dari sebelumnya. Tapi disayangkan ini hanya bersifat sementara. Yang kedua ada metampiron, yang dimana metampiron ini dapat menyebabkan kontraindikasi pada penderita asma dan jika dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan alergi. Saran kami selaku apoteker, yang pertama akan menyarankan pasien tersebut untuk konsultasi ke dokter agar tidak menimbulkan self-diagnose dan kesalahgunaan obat. Yang kedua, jika pasien tersebut masih bersikukuh ingin membeli neuralgin tersebut, atau sedang dalam keadaan darurat, maka kami akan memberikan alternatif obat sementara yang lain, yaitu neonapasin.